Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yosep. Kali ini saya tetap di dalam garasi showroom Saputra Autocar Malang. Kali ini saya akan mengulas sebuah mobil premium pada zamannya yang konon katanya ini adalah mobil OKL. Apa itu? Orang kaya lama. Oke, kita ulas mobil ini. Mobil ini kondisinya super istimewa. Nggak pernah dipakai, pernah sih dipakai, cuman setelah itu disimpan. Mobil ini baru jalan 5.000 km. Mobil apa itu? Ini, Toyota Harrier 24G tahun 2011. Mengulas sejarah dari mobil ini. Ini adalah Harrier generasi kedua. Jadi Harrier itu menurut berita diproduksi mulai tahun 2003. Untuk generasi satunya sampai tahun 2007. Generasi 2 diproduksi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011. Mobil SUV ini adalah mobil yang mengunggulkan kenyamanan dan kemewahan. Untuk mobil Harrier ini dikeluarkan dua tipe, yaitu dengan mesin 2400 dan mesin 3000. Kalau untuk mesin 3000 dia sudah menggunakan air suspension. Oke, kali ini saya akan mengulas mobil Harrier 24G L-Prime. Oke, kita lihat kondisinya, fitur-fiturnya apa aja di mobil ini, kita ulas. Oke, kita ulas mulai dari bagian depannya. Di mobil ini ada satu logo yang mencolok. Logonya dia menggunakan bentuk elang. Ya, ini menunjukkan bahwa mobil ini seperti sesuai namanya sih dia. Yaitu kalau saya browsing-browsing, itu artinya perampas kalau Harrier itu. Oke? Oke, kita langsung aja kita bahas di bagian depan mobil ini. Oke, untuk reflektornya sendiri, dia sudah menggunakan proyektor. Dan untuk lampu kotanya dia masih menggunakan bolam biasa. Kita lihat di bagian bawah, di sini sudah terdapat fog lamp. Dan untuk bempernya sendiri, dia ini sebenarnya dia masih polos. Di sini ini sudah ada sensor parkir. Ini jadi sudah ditambahkan dari pemilik sebelumnya dari mobil ini sudah dipasang sensor parkir. Oke, kita lihat dari grillnya, dia grillnya menggunakan garis-garis lurus ke bawah. Ya, ini membuat ciri khas dari Harrier itu sendiri. Kita lihat dari kap mesinnya. Kap mesinnya di sini tidak polos gitu aja, tapi di sini ada tarikan garis-garis yang membuat mobil ini jadi terlihat lebih manis sih kalau dilihat. Oke, dan di bagian sini, di sini ada spion tanduk yang fungsinya untuk melihat ke bawah saat kita parkir mungkin mepet trotoar di sebelah kiri. Baik, kita lanjut ke bagian velgnya. Dia velgnya menggunakan ring 18 dengan profil ban 235/55. Ini adalah ban masih bawaan Harrier 2011. Di sini ada tahunnya. Ya, mungkin bisa terlihat kamera. Di sini ada tahun 2011. Mobil ini, bannya mobil ini masih bawaan pabrik. Oke, dengan merek Goodyear dengan tipe Eagle. Kita lihat dari samping mobil ini adalah mobil yang modelnya modelnya yang sampai sekarang pun masih digemari mobil ini. Ini adalah ciri khas dari Harrier itu sendiri. Dia menggunakan pilar ke bawah dan sampai sekarang dipertahankan ciri khas pilar ini. Baik dari Lexus RX 270 generasi setelahnya ini maupun Harrier Gen 3, dia masih mempertahankan pilar belakang ini. Untuk Harrier sendiri itu, ini terakhir diproduksi tahun 2011. Setelah itu Toyota Jepang dia mengeluarkan RX 270
yang masih mempertahankan pilar ini, dan mungkin untuk mengenang Harrier itu lagi, di 2014 dia melansirkan Harrier 20 2000 cc mesinnya, tapi dengan model yang berbeda dan mobilnya sedikit lebih kecil atau neramping. Lihat di bagian stop lampnya, di sini ada motif bulat-bulat, dan ini masih bolam biasa, tapi untuk reflektornya dia sudah motif kristal ya di sini ya. Jadi mobil ini masih terlihat bukan mobil tua, tapi dia mengesankan mobil yang sudah modern. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada stiker yang bertuliskan Jepang. Ini adalah menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil CBU yang dirakit semuanya di Jepang dan dikirim secara utuh ke Indonesia. Kita lihat di bagian bumpernya. Bumper ini tidak macem-macem, dia cuman polos begitu aja. Dan untuk sensor parkirnya sendiri ini sebenarnya belum ada. Jadi ini sudah dipasang sensor parkir sendiri. Kita lihat dari kondisi mobil ini. Ini bisa terbukti bahwa benar-benar mobil ini sehat, keluar air saat pertama kali kita hidupkan. Kita bisa membuka pintu bagasi cukup dari kontak ini. Kita coba power back door-nya. Oke, masih normal kondisinya. Kita langsung lihat ke bagian bagasi. Di sini bagasinya sangat luas, jadi sangat muat banyak untuk membawa barang-barang kita saat berpergian. Oke, di sini juga masih lengkap untuk penutupnya. Oke, kita lihat di bagian sini. Di sini ada, ya, di sini adalah penyimpanan toolkit yang masih tersimpan rapi. Di sini juga masih ada laci penyimpanan yang cukup dengan kita tekan tombol di bagian sini. Kita turun. Ya, masih normal kondisi power back door-nya, vakumnya pun juga masih normal. Di sini juga sudah terpasang spoiler yang warnanya black piano yang senada dengan, ya mungkin kalau ini memang kaca filmnya gelap, jadi memang terkesan senada dengan kaca filmnya. Kita lihat mobil ini adalah warna putih. Warna putih itu dari Harrier itu sendiri, ini adalah warna favorit yang paling dicari penggemarnya. Oke, kita lihat sekarang, kita langsung aja ke bagian mesin. Ya, oke, kita sudah buka mesinnya. Untuk kap mesinnya dia sudah menggunakan pegas. Kita nggak perlu repot-repot ambil penyangga untuk menahan kap mesinnya. Kita lihat ke bagian mesinnya. Mesin Harrier ini adalah mesin 2400 cc, VVTi 16 valve 4 silinder. Oke, dengan transmisi 4 percepatan. Baik, kali ini saya sudah di dalam kabin Toyota Harrier L-Prime tahun 2011. Oke, ini anak kuncinya dia masih menggunakan model anak kunci biasa, belum keyless. Di sini sudah ada tombol buka tutupnya power window, dan di sini ada tombol power back door. Oke, kita coba colokan kontak ini. Oke, apabila kita colokkan kontaknya, untuk setirnya dia akan turun ke bawah. Oke, mungkin di sini terlihat agak gelap, ya biar lebih terang kita buka sunroof panoramiknya. Di sini sunroof panoramiknya begitu lebar sampai ke belakang. Oke, kita ulas, kita ke bagian depan. Kita lihat dari bagian sisi setirnya. Di setirnya dia sudah menggunakan motif kayu yang dibalut dengan kulit, dan di sini sudah dilengkapi dengan mode setir untuk mengoperasikan head unit. Oke, kita lihat ke bagian door trim.
Untuk door trimnya sendiri di sini sudah menggunakan bahan soft touch. Di sini untuk power window dia sudah elektrik untuk power windownya, dan di sebelah kiri dia sudah elektrik juga. Jadi dari power windownya itu sendiri empat-empatnya dia sudah otomatis. Oke, kita lanjut ke bagian spionnya, dia sudah elektrik. Dan mirrornya pun dia sudah elektrik juga. Oke, kita masih di bagian setirnya. Setirnya sendiri dia sudah menggunakan teleskopik. Jadi kita sudah bisa mengatur senyaman kita saat mengemudi. Di sini joknya juga sudah elektrik. Kita bisa mengatur posisi duduk kita senyaman mungkin. Ya, di sini ada yang mungkin sangat nyaman saat kita mengemudi karena kita bisa melihat ke depan dengan secara luas ke depannya untuk pandangannya. Kita lanjut ke bagian dashboardnya. Kita lihat dashboard dari Harrier ini. Ini menggunakan bahan soft touch juga, tapi ada kelemahan dari Harrier ini. Harrier ini kelemahannya adalah di bahan soft touch-nya ini sendiri. Kalau dengan cuaca atau suhu yang mungkin tinggi, ini akan terasa lengket di bagian dashboardnya ini. Inilah yang jadi kekurangan dari mobil Harrier ini. Baik, kita lihat dari speedometernya. Speedometernya dari mobil Harrier ini masih analog, terkesan biasa aja. Dia cuman ada indikator RPM, kilometer, speedometernya, dan di sini untuk kontrol bensin dan temperatur. Dan di sini juga ada perpindahan indikator untuk perpindahan transmisi. Kita lihat kilometer mobil ini 5.620 km. Mobil yang jarang pernah mobil yang jarang, bener-bener jarang pakai mobil ini. Kita langsung ke bagian dashboard. Di sini ada beberapa tampilan layar. Di sini ada layar kecil yang menunjukkan di sini ada jam, ada temperatur, di sini ada range, di sini juga ada indikator yang menunjukkan AC. Di sini ada tulisan Jepang bahwa menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil CBU. Baik. Di sini ada tombol information, di sini ada brightness yang ya ini menunjukkan mengatur kecerahan dari layar ini. Baik, kita lihat ke bagian bawah. Di sini seperti biasa ada tombol hazard, dan di bawahnya sendiri ini masih ada CD kaset untuk MP3. Dan di bawahnya lagi di sini masih ada kaset pita. Kita lihat ke bagian transmisi. Di sini adalah transmisi otomatis dengan 4 percepatan. Di sini juga di sini sudah ada fitur untuk manualnya yang mungkin fungsinya hanya untuk saat kita ditanjak-tanjakan. Dan di sini ada fitur yang kemungkinan di Indonesia jarang kepake, yaitu ICT Snow. Ini adalah untuk mungkin mobil ini dipakai di jalan yang bersalju. Baik, kita lanjut ke bagian konsol box-nya. Kita terlihat konsol box-nya di sini sangat rapi sekali dan mengesankan mobil ini elegan. Kita lihat di sini kita cukup menekan untuk membuka cup holdernya, dan di sini kita membuka box-nya cukup dengan tekan. Di sini ada open, ada close, dan kita akan menutupnya juga dengan satu jari aja. Baik, dan di sini kita juga bisa untuk konsol box-nya bisa maju mundur sesuai kebutuhan. Mungkin di sini juga ada tempat untuk penyimpanan barang. Di mobil ini dilengkapi dengan airbag, 1, 2 airbag. Ya, untuk di belakang nggak ada airbag, jadi cuman ada 2 airbag. Dan untuk entertainnya, untuk memanjakan telinga kita, di sini terpasang 9 speaker dengan vendor JBL. Baik, kita ke bagian
joknya. Di sini sudah dilengkapi dengan armrest, baik di jok supir maupun di jok penumpang sebelah kiri. Dan ini mobil ini sudah dibalut dengan kulit. Dan joknya sendiri tadi sudah saya sampaikan, dia sudah menggunakan jok elektrik baik di kanan maupun di kiri. Ya. Baik, kali ini saya ada di jok bagian belakang. Di sini saya mulai duduk, saya sudah merasakan kenyamanan dari mobil ini. Dari sini untuk jarak lutut dengan jarak di sandaran driver ini sangat jauh. Saya sih tingginya nggak sampai 170. Ini masih sangat jauh sekali, dan di sini untuk sandaran joknya bisa sampai merebah seperti ini. Jadi posisi penumpang ini bisa kita buat senyaman mungkin. Oke, kita lihat di sini juga terdapat. Oke, di sini juga terdapat armrest berikut dengan cup holder. Ya, mobil ini memang mengesankan mewah dan menyajikan kenyamanan. Kita lihat dari dalam interior mobil ini. Mobil ini benar-benar bersih, rapi, dan menurut saya mobil ini benar-benar sesuai dengan kilometernya yang masih jalan 5.000 km. Benar-benar mobil lama serasa baru. Baik teman-teman semua, kita sudah mengulas mobil OKL, mobil orang kaya lama, Harrier tahun 2011 L-Prem. Kurang lebihnya mungkin ada masukan, ada yang belum saya sampaikan, mungkin ada kekurangan lebihnya, silakan komen di kolom komentar di bawah video ini. Oke, baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi di review mobil stok kami dari Saputra Autocar Malang. Sampai ketemu lagi, salam Saputra Autocar.